Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saat ini kita berada di Masjid Nabawi, dan seperti inilah suasana menjelang buka puasa di Masjid Nabawi. Masya Allah, di sini kita sudah melihat plastik persiapan buat buka bersama di Masjid Nabawi. Setelah sholat asar, itu petugas-petugasnya menyiapkan plastik-plastiknya, kemudian membagikan takjil buka puasa seperti ini. Masya Allah, ini ada tulisannya. Dan di sini disediakan, kita buka. Ini ada kurma plastikan, kemudian ada yogurt dan air zam-zam, kemudian ada tisu, ada sendok, dan ini rempah-rempah ya, rempah-rempah atau disebut juga dengan apa namanya, ini dapi ya. Masya Allah, ini rempah-rempah. Nanti biasanya kalau jamaah di sini itu memakannya, rempah-rempahnya ini ada dua, rempah-rempahnya dicampur ke yogurt, campur yogurt, diaduk, kemudian disediakan, dikasih juga roti biasanya. Nah ini dia rotinya seperti ini, dicampur di sini, ini dicampur di sini. Kemudian kalau kita biasanya kan yogurt ini asam, kita campur dengan kurma, kurmanya dimasukin ke sini. Itu nikmat banget, masya Allah. Semoga Allah mudahkan sahabat semuanya bisa berbuka puasa di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi masya Allah. Jadi ini persiapan menjelang berbuka puasa bersama di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Jadi disediakan seperti ini, sudah rapat safnya. Kalau dulu nggak pakai kemasan seperti ini ya, sekarang harus dikemasin pakai plastik seperti ini, dan isinya sudah tadi kita sebutkan. Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bismillah. Kita melihat ke bagian luar ya. Insya Allah kita mau keluar, lihat suasana di luar seperti apa. Soalnya kalau di dalam Masjid Nabawi, khusus di dalam Masjid Nabawi hanya seperti ini. Nah biasanya itu kalau di luar itu beda, menunya beda. Insya Allah kita akan keluar melihat suasana di luar. Dan Masya Allah, setelah sholat asar tadi ada juga kajian berbahasa Arab, kemudian juga berbahasa Indonesia. Di sana ada berbahasa Indonesia yang disampaikan Ustadz Syariful Bahri, lurus dari pintu nomor 19 atau nomor 20. Di sini ada nomor 20, kesini aja, tempatnya di depan sana. Kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saat ini kita berada di luar pelataran Masjid Nabawi. Di sini juga disediakan oleh petugas-petugasnya. Masya Allah. Jadi disediakan plastik sufroh namanya. Plastik itu sufroh, kemudian atau alas ya. Kemudian nanti dibagikan takjil seperti ini. Kita udah bawa satu buat bekal kita berbuka puasa. Masya Allah, alhamdulillah, suasana di luar Masjid Nabawi. Dan di sini dulu ada Tugu Jam, sekarang sudah direnovasi menjadi seperti ini, bagus banget, rapi. Kemudian di sana terlihat petugas-petugasnya membersihkan keramik-keramiknya, masya Allah. Jadi ini kalau jamaahnya di dalam Masjid Nabawi sudah full, biasanya jamaah bikin saf sholat di luar Masjid Nabawi atau luar pagar pintu nomor 333, 334, 335 dan 336 nih, atau lurus dari pintu masjid nomor 21, 22. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa lihat di sana ada mobil truk yang mengangkut untuk membagikan takjil atau menu buka puasa di Masjid Nabawi ya.
Nah, truk-truknya di sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan mengenai informasi terbaru saat ini di Masjid Nabawi, pintu gerbangnya, pintu pagarnya itu hampir semuanya dibuka. Yang sebelumnya itu hanya beberapa pintu pagar saja yang dibuka, sekarang semuanya sudah dibuka, hampir semuanya dibuka, Alhamdulillah. Dan kita keluar masuk tanpa surat izin, tanpa aplikasi, bebas sekarang. Keluar masuk Masjid Nabawi bebas. Kemudian juga kita nggak menggunakan masker juga sudah tidak apa-apa. Ini banyak jamaah yang sudah tidak menggunakan masker, dan petugasnya juga sudah membiarkan begitu saja, tidak didenda-denda lagi ya. Yang sebelumnya itu kalau nggak menggunakan masker, terus kemudian maskernya makainya nggak sesuai, nggak pas, itu dikenai denda 1.000 real. Nah, sekarang sudah bebas. Nah, seperti jemaah tadi yang di depan kita ini tidak menggunakan masker, petugasnya pun sudah biasa-biasa aja. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga sahabat semuanya Allah mudahkan, Allah segerakan bisa segera melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan tahun ini atau tahun berikutnya. Amin Allahumma amin, insyaallah. Dan mengenai informasi masuk ke Raudhah, nah pagi hari ini, di hari ini ada beberapa jamaah yang alhamdulillah sudah bisa masuk ke Raudhah, jamaah ibu-ibunya. Karena buat masuk ke Raudhah jamaah ibu-ibunya itu khusus di bulan Ramadan hanya di pagi hari setelah subuh. Itu alhamdulillah tadi sudah ada beberapa jamaah yang sudah masuk tanpa menggunakan surat izin. Dan kita pun tadi jamaah kita yang bapak-bapaknya setelah subuh tadi bebas masuk tanpa surat izin untuk masuk ke Raudhah. Dan adapun untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW untuk jamaah laki-laki itu sudah bebas, sudah dibuka bebas tanpa menggunakan surat izin. Nah, dulunya kalau kita mau ziarah itu harus menggunakan surat izin, dan sekarang alhamdulillah untuk berziarah tanpa menggunakan surat izin. Dan insya Allah kita mendapatkan tadi pagi juga, hari ini juga maksudnya, mendapatkan informasi dari muasasah penanggung jawab umroh, penanggung jawab jamaah umroh. Katanya memang insya Allah mulai hari ini dan berikutnya insya Allah untuk masuk ke Raudhah tanpa surat izin. Dan untuk jamaah umroh diharapkan untuk memakai ID card atau gelangnya. Kalau ada dibagikan gelang dari muasasah dipakai gelangnya, kemudian juga ID cardnya dipakai untuk meyakinkan untuk bisa masuk ke Raudhah. Ketika nanti dapat, biasa kadang-kadang masih diperiksa, nah itu tinggal tunjukkan ID card atau gelangnya, insya Allah bisa masuk ke Raudhah. Karena memang dari pihak muasasahnya kadang-kadang sekarang tidak menyediakan surat izin Raudhah ya. Ini pintu 24, pintu 25 untuk jamaah ibu-ibunya, Masya Allah. Kita hotelnya di Durat Al-Andalus. Keluarnya lewat pintu 338. Masya Allah. Suasana menjelang berbuka puasa di Masjid Nabawi. Oke, kita mau lanjut ke hotel sebentar. Nah, kita mau lihat di luar pelataran atau luar pagar Masjid Nabawi ya. Di sini terlihat ada lapak. Nah, ada lapak berbuka puasa. Kita mau lihat seperti apa suasananya. Masya Allah, alhamdulillah kita berada di luar pagar Masjid Nabawi. Di sana terlihat pintu 339, dulunya pintu nomor 26. Dan di sini ada pintu 338, dulunya pintu 25 pagar, sekarang 338. Nah, itu bisa dijadikan patokan jamaah untuk keluar masuk, untuk janjian di situ biasanya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita di luar sini ada juga muhsinin yang menyediakan
berbuka puasa. Nah, ini menunya tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda sama yang di dalam Masjid Nabawi. Kalau di dalam Masjid Nabawi, khusus di Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi itu menunya hampir sama seperti yang kita bawa ini. Ada kurma, roti, zam-zam, terus ada rempah-rempahnya tadi, ada yogurt. Nah, kalau yang di luar sini itu biasanya menunya berbeda dan ini bungkusnya pun berbeda. Nah, itu hampir setiap tempat. Nah, ini salah satu tempatnya di luar pagar ya. Nah, itu di luar pagar itu bisa pribadi, dalam artian yang menyediakan ini orang-orang yang pribadi mau menyediakan menu buka puasa. Nah, itu biasanya digilir, hari ini siapa, besok hari siapa, dan seterusnya siapa gitu, biasanya seperti itu. Nah, ini salah satunya di sini tempatnya. Kemudian juga di daerah sebelah sana, di pintu berapa ya, pintu 15 dulu, atau di daerah perluasan Masjid Nabawi yang sebelah kanan, atau di daerah Sakifah Bani Sa'idah, di sana juga biasanya disediakan seperti ini, yang di luar pagar Masjid Nabawi. Oke, kita mau lihat seperti apa. Nah, itu ada air minum, itu bukan air zam-zam. Kalau yang di dalam Masjid Nabawi dapat air zam-zam. Yang bungkusan seperti ini dapat air zam-zam. Kalau yang seperti ini hanya air mineral biasa. Nah, itu sepertinya ada roti. Kita lihat sebentar ya. Nah, ini petugas-petugasnya, Masya Allah, yang menyediakan menu berbuka puasa. Sekarang jam 17.40. Buka puasanya setengah 7. Jadi kurang 40-an menit. Ya, sekitar 40-an menit lah. Ini terlihat itu biasanya yang ada kemasan lain. Itu biasanya kalau nggak ayam sama nasi, biasanya seperti itu, Masya Allah. Dan itu kita bisa lihat ya, isinya ada roti, ada yogurt, air, kurma, kemudian itu ada apa itu ya, kayak ada bungkusan lain. Nah, itu biasanya sawarma, biasanya sawarma, kebab. Nah, Masya Allah, jadi menunya berbeda sama yang di dalam Masjid Nabawi. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, di sini juga disediakan ada yang bersedekah air mineral, kurma untuk jamaah-jamaah yang jalan menuju ke Masjid Nabawi. Nah, seperti itu, kurma, air mineral. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita lurus dari pintu 338 tadi ya, ke arah hotel. Depan sini ada Hotel Dallah Thayyibah. Di banyak hotel sekitar sini, dan jamaah Indonesia kebanyakan menginap hotel-hotel daerah sini, dekat-dekat dari Masjid Nabawi, insyaallah. Alhamdulillah, pertokoan di sekitar hotel sudah banyak yang buka, Masya Allah. Kemudian ini suasana di jalan utama sekitar perhotelan. Nah, di sana sudah terlihat Hotel Durat Al-Andalus. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Suasana malam di pelataran Masjid Nabawi. Dan insya Allah kita malam ini menuju ke Raudhah untuk jamaah laki-lakinya. Masya Allah, Masya Allah. Saling gandoli. Masya Allah. Persiapan ibu-ibu untuk menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Setelah itu masuk ke Raudhah. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Berdoa nggih Bu, semoga Allah mudahkan bisa masuk ke Raudhah. Amin, Allahumma amin. Loh.
Masya Allah. Di depan pintu 338, Masya Allah, pintu kenangan. Masya Allah, ibu-ibu persiapan ke Raudhah.